Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini ya, kita akan melanjutkan materi kita ya. Minggu lalu kalian sudah praktikum tentang larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Nah, untuk hari ini ya, jadi Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Oke, untuk larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama adalah tentang larutan dan muatan ion. Nah, biasanya kalau dalam air, in water ya, jadi nanti untuk larutan elektrolit ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada elektrolit kuat atau strong elektrolit ya. Kemudian adalah weak elektrolit atau elektrolit lemah, dan ada juga yang bersifat non elektrolit ya. Nah, di sini ada elektrolit kuat. Nah, kalau elektrolit kuat itu adalah yang memproduksi ion dan menghantarkan arus listrik ya. Jadi elektrolit kuat itu adalah jadi yang menghasilkan ion-ion dan juga dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian kalau elektrolit lemah itu yang memproduksi atau menghasilkan sebagian ion-ion. Jadi hanya sebagian yang terurai gitu ya. Kemudian kalau yang non elektrolit itu dia yang tidak bisa menghasilkan ion-ion. Atau biasanya kalau non elektrolit itu adalah larutan ya yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Itu adalah definisi dari larutan non elektrolit ya. Nah, untuk elektrolit kuat ini ya, di sini bisa kalian lihat ya penggambarannya. Kemarin kalian sudah praktikum ya dengan menggunakan alas tester elektrolit ya. Di sini ada larutan NaCl atau garam dapur. Nah, kemarin kan kalian sudah menguji atau mengidentifikasi larutan garam ya, apakah dia menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, di sini dia lampunya menyala ya, menyala terang ya, berarti garam dapur itu atau NaCl ini termasuk ke dalam elektrolit kuat. Kemudian nanti kalau elektrolit lemah, nah di sini ada asam fluorida atau HF. Nah, kalau kita lihat di sini nyala lampunya adalah redup ya. Nah, di sini nyala lampunya redup. Nah, di sini gelembungnya sedikit ya. Nah, ini termasuk ke dalam elektrolit lemah. Kemudian ada juga yang non elektrolit. Nah, di sini berupa sugar atau dalam bahasa Indonesianya adalah gula ya, gula pasir. Nah, kemarin kan kita sudah uji coba dengan urea juga ya. Nah, di sini kalau untuk gula ataupun urea itu termasuk ke dalam larutan non elektrolit. Kenapa? Karena di sini tidak menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung gas, gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk elektrolit kuat ya. Nah, kalau elektrolit kuat itu di sini kalau secara definisi nanti kita jabarkan sedikit demi sedikit ya. Di sini yang pertama adalah terionisasi dalam air untuk elektrolit kuat ya, menghasilkan ion positif dan negatif. Kemudian juga nanti dia menghantarkan arus listrik dalam air. Ya, harus dalam air ya. Karena kalau dalam bentuk padat ya itu tidak bisa menghantarkan arus listrik gitu ya. Ya, contohnya misalkan kalau garam dapur. Nah, kalau garam dapur kan dalam bentuk padat dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Harus diapakan? Harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu, baru nanti dia akan menghasilkan atau dapat menghantarkan arus listrik ya. Nah, di sini untuk persamaan reaksi ya, di sini bisa kita lihat ya, untuk NaCl ya dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Nah, di sini menghasilkan 100% ion ya. Kita gambarkan menghasilkan 100% karena dia terjadi terionisasi secara sempurna. Kemudian ada CaBr2 dilarutkan dalam air ya, dia akan menghasilkan ion Ca2+ plus 2Br-. Ingat di sini untuk pengionan itu jumlah muatan itu harus 0 ya, kanan kiri ya, karena ini jumlah dari kesetaraan ya. Jadi syarat setara itu kan jumlah atom kanan dan kiri, ruas kiri ya, ini ruas kiri dan kanan ini harus sama, dan begitupun juga muatannya. Nah, muatannya juga harus sama ya, kanan kiri. Nah, di sini kalau muatannya di sini di atas kan nggak ada, berarti di sini 0 ya. Di sini muatan di sebelah kanan ada 2+, di sini ada 2Br-1 ya, kan 2 dikali B-1 kan -2, plus 2 ditambah -2 kan hasilnya 0. Nah, berarti kan sama ya muatannya. Nah, untuk muatan dari CaBr2. Nah, kemudian di sini untuk latihannya ya, nanti kamu bisa
apa namanya, nanti bisa latihannya itu bisa nanti dikerjakan di rumah ya. Di sini complete each of the following equation for strong electrolyte in water ya. Jadi di sini lengkapilah setiap pertanyaan dari larutan elektrolit kuat dalam air. Nah, nanti di sini kamu bisa lihat kamu istilahnya buat seperti tadi ya. Ya, CaCl2 terionisasi menghasilkan ion apa? K3PO4 terionisasi menghasilkan ion apa? Ingat konsepnya, jumlah muatan kanan dan kiri harus sama. Ya, ini ada 2 soal ya. Nanti dikerjakan. Untuk poinnya nanti ini masing-masing 50 dan ini juga 50 ya. Itu. Kemudian untuk ininya bukan 50, tapi di situ 25 ya berarti ya, 25. Karena ada 4 soal. Begitupun juga nanti untuk CaCl2 dan K3PO4. Kemudian nanti di sini ada juga derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi itu dilambangkan dengan alfa, ya. Apa itu derajat ionisasi? Derajat ionisasi itu adalah perbandingan antara jumlah molekul zat yang terionisasi dengan jumlah molekul zat mula-mula. Kalau secara perumusan, nilai alfa atau derajat ionisasi ini adalah mol zat yang terionisasi dibagi dengan mol zat mula-mula. Nah, apa itu si mol? Nah, nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut nanti di stoikiometri ya. Nanti kalian tinggal mengikuti saja. Dimana untuk derajat ionisasi masing-masing larutan ya. Kalau elektrolit kuat ya, karena dia dapat menghantarkan arus listrik ya, maka nilai derajat ionisasinya yaitu nilai alfanya sama dengan 1. Sedangkan kalau elektrolit lemah itu nilai alfanya kurang dari 0 ya. Bukan kurang dari 0, tapi lebih dari 0 tapi kurang dari 1 ya, misalkan dari 0,1, 0,2 gitu ya, dan seterusnya ya, sampai dengan 0,9. Kemudian nanti di sini ada non elektrolit. Nah, non elektrolit ini nilai alfanya atau nilai derajat ionisasinya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini dia tidak bisa menghasilkan ion-ion positif dan negatif gitu ya. Nah, di sini juga contoh untuk soal menentukan derajat ionisasi ya. Misalkan di sini adalah sebanyak 0,144 mol ya zat Y dilarutkan ke dalam air. Pada saat setimbang zat Y tersisa sebanyak 0,094 mol. Berapakah derajat ionisasi zat Y tersebut? Ya, logikanya adalah mol zat Y mula-mula awalnya ini adalah sekitar ada 0,144 mol. Kemudian mol zat Y yang setimbang atau sisa itu ada sekitar 0,094 mol. Berarti mol zat Y yang terurai ini kan apa? Mol dari zat Y mula-mula dikurang dengan mol zat Y yang sisa. Berapa? 0,144 dikurang 0,094 mol. Maka dihasilkan 0,05 mol. Maka untuk nilai alfanya adalah mol zat yang terurai dibagi mol zat yang mula. Itu 0,05 dibagi 0,14 itu sama dengan 0,3472. Nah, ini nilai derajat ionisasinya. Kalau kita lihat berarti nilai alfanya kan 0,34, berarti kan lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Berarti ini termasuk zatnya adalah elektrolit lemah. Kenapa elektrolit lemah? Karena kita lihat di sini untuk yang elektrolit lemah itu untuk nilai alfanya lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Nah, ini kan ya elektrolit lemah. Berarti untuk zat yang kita gunakan atau zat Y di sini adalah elektrolit lemah. Ya. Nah, ini untuk elektrolit lemah ya nilai alfanya 1. Nah, di sini kamu bisa dihafal saja ya. Jadi untuk elektrolit kuat itu nanti di sini ada asam kuat ya. Nah, asam kuat ini banyak ada jenisnya, tapi nanti yang perlu kamu hafal ya cuman ada 7 ya. Ya, di sini ada yang kurang mungkin ya. Di sini ada HCl, ada HBr, ada HI, ada HNO3, ada HClO4 dan H2SO4. Jadi hanya ada 7. Dan nanti di sini tambahkan HClO4 ya. Jadi hanya ada 7. Kemudian juga nanti untuk elektrolit kuat ada basa kuat ya. Nah, basa kuat ini kan terdiri dari golongan 1A dan 2A. Ya, golongan 1A ini ada ya, lihat litium ya, nanti kamu bisa lihat di tabel ya, LiNAK RbCsFr ya, gitu ya. Nah, atau mungkin bisa disingkat lina kawin robi cemas frustasi kan gitu ya. Itu kalau untuk golongan 1A. Nah,
Nah, kalau golongan 2A itu ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Nah, berilium, ya magnesium. Ini kan kalau kalian hafal mungkin ya ini ya. Tapi kan cara menghafalnya itu biar lebih gampang, biasanya nanti dipersingkat ya. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra ya. Beli mangga, cari suster, bacok rame-rame kan gitu ya. Nah, itu nanti cara menghafalnya biar lebih gampang. Kemudian ada garam kuat. Nah, garam kuat ini dia adalah campuran dari kemarin yang sudah Bapak sampaikan untuk di catatan ya. Garam kuat itu adalah campuran antara asam kuat dengan basa kuat, menghasilkan garam kuat. Ya, contohnya di sini ada NaCl ya, garam dapur, ada NaNO3 dan seterusnya. Kemudian kalau elektrolit lemah juga di sini ya gampangnya adalah kalian tinggal lihat aja di sini, selain asam kuat itu pasti dia yang lemah. Ya gampangnya gitu. Jadi biar kita nggak terlalu banyak yang dihafal ya, jadi kalian hafalkan aja yang kuat. Nah, kalau misalkan selain dari yang elektrolit kuat, oh berarti itu yang ada yang lemah ya. Kemudian nanti juga di sini ada yang non elektrolit. Nah, yang kalau yang non elektrolit itu contohnya adalah glukosa ya, gula darah ya. Kemudian ada sukrosa. Nah, kalau sukrosa ini gula juga ya. Nah, tapi nanti dengan sukrosa itu nama lain dari gula pasir ya, sukrosa ya. Kemudian ada alkohol, ada urea, ada benzen. Nah, benzen ini kan termasuk ke dalam bahan peledak ya. Jadi nanti kita tinggal campurkan dengan asam nitrat ya, jadi nanti bisa jadi TNT atau bahan peledak. Kemudian ada etilen glikol. Nah, etilen glikol juga sama. Kemudian ada senyawa organik yang lainnya, ini yang bersifat non elektrolit. Jadi yang perlu kamu hafal ini adalah yang elektrolit kuat, kemudian yang non elektrolit. Nah, jadi kalau selain dari yang elektrolit kuat dan yang non elektrolit itu adalah yang lemah. Ya. Gitu ya. Gitu. Jadi gampang cara menghafalkan. Mana sih Pak kalau misalkan ada pertanyaan yang termasuk ke dalam elektrolit kuat? Ya, kalian lihat, atau elektrolit lemah. Ya, cari aja yang bukan di elektrolit kuat, itu berarti dia adalah bukan yang di elektrolit kuat dan non elektrolit ya, berarti adalah yang elektrolit lemah. Nah, kemudian kita bahas untuk soal yang ini. Misalkan berikut ini termasuk larutan elektrolit kuat. Nah, ini kan kemarin sudah dipraktikumkan kan ya. Apa identifikasi dari elektrolit kuat? Elektrolit kuat itu kemarin kan sudah Bapak bahas ya. Itu dia menghasilkan nyala lampu terang dan menghasilkan gelembungnya banyak. Nah, di antara ini mana kira-kira kemarin? Yang mana? Ya, jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah yang HCl. Ya. Nah, ini betul ya. Jawabannya. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya, berikut ini termasuk larutan non elektrolit ya. Nah, yang non elektrolit itu kan yang perlu kamu hafal ya. Di sini ada air aki, gula pasir, natrium hidroksida dan HCl. Nah, di sini pilihan yang tepatnya adalah ya ini gula pasir kan, dia non elektrolit. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian elektrolit lemah tadi ya sudah disampaikan bahwa elektrolit lemah itu adalah larutan yang terurai sebagian dalam air. Ya, artinya di sini terurainya itu tidak secara sempurna. Ya, contohnya ada HF atau asam fluorida, kemudian ada NH3, ya ada amoniak ya. Ini juga termasuk ke dalam kemarin yang kita pakai juga asam cuka ya. Asam cuka juga termasuk elektrolit lemah. Nah, kalau non elektrolit itu dia tidak menghasilkan ion dalam air dan juga tidak menghantarkan arus listrik. Cirinya, identifikasinya adalah tadi tidak menghantarkan arus listrik ya, atau tidak cirinya kemarin kan sudah kita bisa identifikasi dari alat tester dari elektrolit ya. Ya, kalau tidak nyala lampu dan tidak ada gelembung. Itu ciri dari larutan non elektrolit. Kemudian ada ekuivalen. Nah, kalau ekuivalen ini adalah jumlah elektrolit atau ion yang menghasilkan 1 mol muatan listrik berupa positif atau negatif. Nah, untuk ekuivalen ini, contoh misalkan 1 mol Na+ menghasilkan berapa ekuivalen ya, tinggal kamu kali aja muatannya. Di sini 1, ingat muatan itu nggak ngaruh ya. 1 ini kan plusnya 1, berarti 1 kali 1 berarti berapa? Berarti
berarti 1, berarti 1 ekuivalen. 1 dikali ini kan muatannya min 1 ya, 1 kali 1 1 juga, berarti 1 ekuivalen. 1 dikali muatannya 2, berarti 1 kali 2 2. 1 dikali muatannya ini 3, berarti 1 kali 3 itu adalah 3, berarti ada 3 ekuivalen. Nah, coba kita bahas bersama. Dalam 1 mol Fe13 ada berapa ekuivalen? Ya tinggal kamu kali ya, 1 dikali berapa nih? Dikali 3, berarti 1 kali 3 itu adalah 3. Berarti jawabannya adalah 3 ekuivalen ya. Kemudian dalam 2,5 mol SO4 2 min ada berapa ekuivalen? Ya berarti tinggal kali aja 2,5 dikali dengan 2. Ingat plus minusnya nggak ngaruh ya. 2,5 dikali 2 hasilnya adalah 5. Berarti 5 ekuivalen ya. Tuh. Nah kemarin ini sudah Bapak bahas untuk identifikasi senyawa elektrolit dengan menggunakan larutan, dengan menggunakan alat tester elektrolit. Ya tidak perlu dibahas lagi ya tentunya. Nah ini kan dengan menggunakan baterai tadi sudah dibahas juga di awal ya. Nah ini ciri dari larutan elektrolit lemah dan non elektrolit, elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit. Kemarin itu kalian sudah praktikum ya. Kalau ciri dari larutan elektrolit kuat itu gelembungnya banyak, nyala lampunya terang ya. Nah kalau elektrolit lemah itu biasanya gelembungnya sedikit, nyala lampunya redup. Gelembungnya banyak, nyala lampunya tidak menyala. Ini juga termasuk identifikasi dari elektrolit lemah. Nah kalau yang non elektrolit itu gelembungnya tidak ada, nyala lampunya juga tidak menyala. Ciri dari non elektrolit. Nah contoh kita bahas kembali di sini adalah suatu larutan akan diuji dengan alat penguji elektrolit menunjukkan adanya lampu menyala terang dan timbulnya gas. Jadi suatu larutan akan apa nih di sini mungkin ada ini ya. Suatu larutan akan diuji dengan alat penguji elektrolit menunjukkan adanya lampu menyala terang dan timbulnya gas. Larutan tersebut kemungkinan merupakan campuran apa? Di sini ada identifikasi untuk menjawab soal seperti ini adalah di sini dia menyala terang dan timbulnya gas. Kalau menyala terang berarti kan identifikasinya apa? Elektrolit kuat ya. Nah, kalau elektrolit kuat berarti contohnya apa aja? Ya nanti di sini adalah ada kalau gula kan non elektrolit, urea juga non elektrolit ya. Sirup ya tergantung ya sirupnya sirup apa. Jadi ya belum kita uji coba kan. Ya asam cuka. Asam cuka kemarin itu dia gelembungnya banyak ya. Nah, mengasing ini asam cuka itu termasuk elektrolit lemah. Jawabannya adalah garam dan air. Ya. Garam itu termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Ya, betul ya jawabannya benar. Ya. Oke, baik itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini untuk penjelasan dari Bapak ya. Untuk berikutnya nanti ada ya penilaian ya kompetensi dasar ya untuk menguji kemampuan kalian sejauh mana pemahaman kalian pun dari materi larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Baik itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.